Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro and sis, cangcingnya babe, akang teteh, mas mbak, udah uni, sedulur, baraya semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Bang J doain. Wabil khusus kepada teman-teman dari Kampus Merdeka Modul Nusantara yang dari Institut Teknologi Indonesia, Universitas Mula Warman, dan yang lainnya. Terima kasih Bang J sudah ikut dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran pertukaran mahasiswa pelajar se-Nusantara ya. Karena Kampus Merdeka ini kegiatan di mana saya sambil belajar lintas daerah, lintas perguruan tinggi, lintas prodi ya, program studi. Jadi beraneka ragam. Nah, alhamdulillah Bang J langsung mewakili dari Kota Tangerang Selatan ya. Sebelumnya Bang J pernah sharing sedikit cuplikan tentang gimana membuat minuman herbal rempah khas Tangsel bir peletok ya, dengan merek Bang Peletok itu punya Bang J dan Yayasan Bersih Sayang Putih. Kali ini Bang J mau sharing gimana bisa menciptakan membuat kuliner tersebut. Bang J ngucapin terima kasih buat Bu dosen Yeni, Bu Indra ya, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Ada Ainun, terima kasih juga Krisna Adi, ada Ridi, Hilal, Andi Rupandi, Atta Asir, Bugi, Sulistio, Arni Waode, Apelianto, Nanda Rahma, Dila Panda ya, Krisnadi, Eti Atmaja, Herman Setiawan, Lindi, Akmal Ramadan, Nur Hidayati Malik, dan teman-teman yang lain barangkali yang tidak tersebutkan. Kali ini teman-teman bisa ikut merasakan bagaimana bisa berada di Kota Tangsel, walaupun belum bertatap muka langsung ya dengan Bang J atau teman-teman di Tangsel. Tapi teman-teman bisa membuat minuman herbal rempah khas Tangsel bir peletok. Nah, ini ya. Yang pertama ada jahe ya. Teman-teman bisa pakai jahe merah atau jahe emprit atau di mix, dua-duanya boleh. Tapi jangan jahe gajah, karena kalau jahe gajah kurang enak untuk minuman. Jadi khusus jahe merah dan jahe emprit. Lada hitam, kayu manis, kayu masoi, cabai Jawa, serai, daun pandan. Nah, itu bisa teman-teman cari, bisa beli di pasar atau di lingkungannya. Kalau memang nggak ada, yang ada aja yang kira-kira komposisi utamanya ada jahe merah, lada hitam, cabai Jawa, kayu manis, kayu secang. Jangan lupa tuh buat warnanya ya. Nah, gitu. Kalau ada mau pakai sedikit daun salam juga boleh, atau kembang kemukus boleh, ada pekak, ada biji pala boleh juga, tapi itu nanti sedikit-sedikit aja ya. Nah sekarang kalau sudah ada bahannya, nanti Bang J coba terapin urutannya bagaimana membuat produksi bir peletok. Yang pertama, ketika teman-teman sudah ada bahan baku tersedia yang tadi Bang J sebutkan, cuci bersih bahan baku yang ada, khususnya jahe ya. Jahe cuci di air mengalir, pastikan semua kotorannya tidak menempel. Bahkan jika perlu ya sebaiknya disikat ya, disikat untuk bisa kotorannya menempel itu hilang, berulang-ulang ya, berulang-ulang disiram sampai airnya terbilang jernih gitu, air mengalir. Dan untuk pemaksimalan dalam mencuci jahe, teman-teman bisa patah-patahkan ruas-ruasnya. Kan kalau jahe kan banyak ruas-ruasnya gitu. Patah-patahin aja supaya kotoran yang di sela-sela ruas bisa disekah gitu. Digosok terus sampai beberapa kali, dipastikan airnya sudah bersih gitu. Paling yang tersisa tinggal kulit ari jahenya saja gitu. Nah
Setelah itu ada serai. Serai juga sama. Serai itu kan biasanya kan ada lapis-lapis ya. Itu dipastikan buang dulu bagian bawahnya, mau dipotong atau digunting ya, untuk supaya memudahkan. Minimal yang terkelupas bisa dibuang, kita ambil bagian dalamnya yang masih bersih ya. Kalau masih bagus ya tinggal dibersihin aja supaya tidak ada kotoran yang melekat di serainya gitu. Termasuk juga daun pandan begitu sama ya, kita ambil. Berapa banyaknya jahe, kalau teman-teman mau bikin misalkan mau 1 kilo boleh, atau setengah kilo juga nggak apa-apa. Dengan kapasitas air kalau di panci di rumah kan kira-kira sekitar 5 liter ya, atau 10 liter lah gitu. Baiknya sih 10 liter supaya nanti pada saat penggodokan airnya tidak habis. Ada hitam, terus juga cabai jawa, kayu manis ya, kayu masoi juga ada. Jadi sama dibilas, dibersihkan sampai bersih, biar mengalir berulang kali, dipastikan sudah bersih. Nah, nanti untuk supaya bisa lebih mengoptimalkan rasa ya ada beberapa teknik cara ya. Bang Jeng mau coba sharing cara yang paling mudah, gimana teman-teman, atau mungkin nanti bisa sharing di rumah gitu ya. Alat yang sangat sederhana. Pastinya kan teman-teman punya punya ulekan ya, buat ngulek, bisa buat nyambel gitu ya. Itu kalau ada blender boleh pakai blender ya, walaupun memang ada yang meyakini beda blender sama beda ulekan hasilnya beda, tapi sebenarnya tergantung gimana komposisinya sih. Nah, lada hitam, cabai jawa ya, kayu manis, kayu maso itu setelah dibersihkan di blender atau ditumbuk atau diulek ya, sampai dihaluskan lah gitu, dihaluskan. Kalau perlu ya sampai halus, tapi enggak, yang penting pecahnya saja, bijinya pecah-pecah. Nah, begitu juga untuk serai ya. Serai juga bagian ujungnya bongkolnya itu dikeprek, bisa lebih bagus lah gitu. Jahe juga silakan teman-teman boleh mengiris atau boleh digeprek atau ditumbuk. Memang kalau ditumbuk atau digeprek itu lebih maksimal untuk supaya mengeluarkan rasa ya. Kalau diiris itu kan cenderung ya lebih sedikit lah, karena bagiannya hanya diiris saja gitu. Nah, teman-teman coba panasin sambil mengolah tadi bahan-bahan yang sedang dibersihkan. Taruh panci ya, tuang air ya, air bersih, air mineral setengah panci ya, jangan terlalu tinggi, nanti pada saat ketika nanti mendidih bahasa Mbak Bala itu menggolak gitu. Itu mendidih dia akan meluap, jadi supaya tidak keluar. Ketika sudah mendidih nanti teman-teman bisa masukin satu-satu, jangan sekaligus. Pertama jahenya dimasukin ya, jahenya masukin sambil aduk ya. Setelah jahe dimasukkan bisa disusul sama serai yang sudah ditumbuk tadi, dimasukin ke panci. Sebaiknya diiris-iris ya, potong-potong ya, kurang lebih 1 ruas jari untuk memudahkan supaya ngaduknya lebih merata dan lebih enak gitu ya. Setelah itu biar sampai titik didihnya cukup tinggi, di atas 100 derajat. Nanti masukkan kembali bahan yang lain. Kalau daun pandan sama kayu secang nanti terakhir saja ya. Masukin bumbu-bumbunya ya, kayak tadi, kayak cabai jawa, lada hitam ya, kayu manis, kayu masoi, dan yang lainnya kita masukin tuh, sambil diaduk terus supaya tidak meluap keluar panci atau keluar wadah tuh. Sambil diaduk, tutup kembali sampai dia airnya mendidih. Setelah semuanya sudah masuk ya, kan tinggal daun pandan ya sama kayu secang, baru masukin daun pandannya sama kayu secang.
gitu. Kenapa kayu secangnya terakhir ya sama daun pandannya, supaya nanti aromanya itu lebih terasa, tidak hilang di awal karena titik didih yang tinggi. Jadi daun pandannya terakhir sama kayu secang, karena kayu secang ini yang akan menimbulkan warna merah. Nah, warna merah dari bir petok ini dihasilkan dari kayu secang, jadi warna merahnya dari bahan alam gitu. Oke, nanti diaduk-aduk dan tutup kembali ya, kita diadukkan nanti sudah kita tunggu sampai mendidih kembali gitu, kurang lebih sekitar 1 jam ya, dia bisa mulai tercium aroma yang dihasilkan dari tadi. Kalau sudah mulai agak bahan bakunya kecoklatan ya, terus juga wanginya sudah sangat harum, mengeluarkan aroma yang wangi ya, itu sudah mendekati tingkat matang. Sudah bisa dipastikan ketika airnya misalkan 5 liter atau 10 liter, kurang lebih durasinya 2 jam ya gitu, atau 1,5 jam, dengan catatan airnya di awal sudah mendidih ya. Nah, terakhir adalah kita masukkan gula atau tidak sama sekali. Ini tergantung bagi yang kebutuhannya pakai gula atau tidak. Kalau nggak mau pakai gula, ya udah sampai di situ ya. Nanti gulanya bisa di saat menghidangkan bir petok, bisa pakai gula batu, bisa pakai gula jagung kalau yang mungkin punya penyakit diabetes ya. Tapi kalau yang misalkan mau langsung cemplungin gula, ya udah gulanya dimasukin di wadah pancinya, diaduk sampai merata, sampai benar-benar gulanya mencair, jangan sampai dia menggumpal di bagian bawah. Ketika sudah hancur, didihkan lagi sampai mendidih ya gitu, mendidih sampai benar-benar gulanya larut ya. Itu biasa kecium aroma gula kalau ya sudah matang. Sudah dipastikan sudah wangi, warnanya sudah merah gitu ya. Nah, merahnya ini tergantung dari teman-teman, sedikit banyaknya kayu secang itu akan mempengaruhi warna merahnya gitu. Kalau takarannya dengan tadi komposisi satu panci itu air misalkan 10 liter ya, teman-teman bisa pakai jahenya 1 kilo, lada hitamnya bisa cukup 15 gram, cabai Jawa, begitu pula dengan kayu manis. Nah, untuk kayu masoi sedikit saja ya, untuk memaksimalkan aromanya. Kayu masoi ini seruas jari kelingking lah. Nah, udah selesai di situ tuh, udah selesai, udah matang lah gitu, udah matang. Udah, teman-teman matikan apinya, terus didinginkan dulu. Dinginkan biar saja dia diendapkan di wadah pancinya ya. Setelah bisa dipastikan dia agak adem ya, tapi tetap hangat lah ya gitu, pisahkan dulu ke wadah yang mau ditaruh ya, apakah teko atau mungkin wadah apa ya untuk bisa disajikan gitu. Kalau mau dijual ya teman-teman bisa juga tinggal beli botolnya. Kalau kemasannya botol, mau yang plastik yang beli silakan, yang sudah diberi label, diberi merek ya. Nah, itu tinggal di bagian akhir. Itu pada saat sudah dituang, pendinginan terjadi kurang lebih 24 jam ya. Dipastikan pada saat dipindahkan ke wadah botol itu dalam kondisi yang dingin atau minimal mendekati tidak dingin. Nah, jadi deh seperti ini ya. Nanti kan pada saat teman-teman itu kan disaring, pada saat nanti proses penyulingan atau penyaringan itu kan nanti endapannya turun ke bawah untuk mengurangi tingkat endapannya ke bawah ke wadah. Udah bisa langsung disajikan buat keluarga, buat teman atau buat usaha. Mungkin di sekeliling teman-teman mahasiswa bisa sambil berpromosi. Itu sepintas produksi bir petok yang sangat sederhana tapi harus dilakukan dengan rasa cinta, dengan ketulusan dan keikhlasan. Insya Allah apa yang dihasilkan bisa bermanfaat, sebuah produk yang
dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi yang sangat dibutuhkan buat meningkatkan imunitas dan menjaga stamina tubuh. Nanti kalau teman-teman mau sharing lagi tentang mau nanya atau tentang pemasarannya atau yang lainnya boleh ya. Sebentar itu dulu supaya paling tidak sharing Bang Jai ini bisa bermanfaat buat teman-teman ketika kita berjarak jauh. Ada yang di Bali, ada yang di Kupang, ada yang di Samarinda ya, Kalimantan Barat, banyak gitu ya. Jadi jarak tidak menjadi masalah untuk kita saling memberi informasi, pengetahuan yang insya Allah bisa menjadikan manfaat untuk banyak orang. Oke, itu sharing Bang Jai terkait dengan produksi bir peletok khas Tangsel dengan merek Bang Peletok. Jadi dengan tagline ikan betok ikan sepat, minum bir peletok bikin sehat. Jangan lupa kalau ini sampai ditayangkan di YouTube ya, subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Dari Bang Jai, pelaku usaha dari Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi.